Nah, Bapak Ibu, di tahun baru ini saya banyak merenung dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus menjadi resolusi untuk tahun 2021 yang Tuhan mau. Dan benar-benar dunia di depan ini gelap tanpa Tuhan. Sebab itu kita taruh Tuhan, izinkan Tuhan berjalan di depan. Saya punya satu lagu yang jadi lagu yang saya favorit banget hari ini adalah bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Karena kita tidak pernah tahu esok itu seperti apa, Bapak Ibu. Hari ini kita turut berduka bersama dengan salah satu teman kita, Ibu Devi, yang papanya tadi meninggal. Baru kemarin saya berkomunikasi dengan ibunya dan rencananya mau didoakan, dan Tuhan berkehendak lain. Justru tadi pagi Tuhan memanggil orang tua kekasih daripada papa, daripada Ibu Devi. Dan beberapa hari yang lalu salah satu teman kita juga di Speak the Word yang luar biasa. Dia terus memperkatakan firman Tuhan. Sejak pertama dia sudah punya penyakit, tapi dia adalah orang yang tetap fight, terus memperkatakan firman Tuhan. Dan di hari terakhir sebelum besoknya dia dipanggil pulang oleh Tuhan dalam perjuangannya untuk melawan penyakitnya, dia masih memperkatakan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu sudah membawa dia sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi ada begitu banyak kejutan-kejutan yang membuat saya tuh semakin hati-hati, ngeri dengan hidup ini, bahwa wow, hidup ini sangat misterius, saudara, ya. Tanpa Tuhan tentunya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan terus berjalan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, saya menemukan sebuah judul yang saya mau share malam ini kepada Bapak Ibu adalah pastikan posisi kita sebelum Tuhan Yesus datang atau sebelum kedatangan Tuhan. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan seperti sebuah perjalanan itu selalu penuh pilihan, ya kan Bapak Ibu? Dan tentunya di jalan, kalau kita melewati jalan tol atau kita melewati jalan-jalan yang panjang, kita perlu ada rambu-rambu sehingga kita tidak akan nyasar, ya. Contohnya, ya Bapak Ibu, kalau kita berjalan, kita bisa ketemu rambu-rambu di jalan, ya misalnya kalau Bapak Ibu menyetir, maka kita akan menemukan seperti tanda-tanda ini, Bapak Ibu, ya. Agak lambat sebentar. Jadi, nah seperti ini kalau kita menemukan rambu seperti ini, berarti akan ada tikungan, ada kaku yang tidak lurus. Kemudian kalau kita juga menemukan seperti ini, berarti nanti 40 km ke depan akan ada tanjakan. Lalu kemudian kita juga bisa bertemu di jalan, tanda seperti ini artinya dilarang stop di jalan. Lalu ketika kita bertemu dengan rambu seperti ini, maka ini cuma ada satu arah, ya, satu jalan saja. Ketika kita bertemu dengan rambu seperti begini, maka ini artinya jalan buntu, tidak akan ada jalan lagi di sana. Ketika kita bertemu dengan seperti ini, berarti ini adalah akhir dari jalan. Saya juga ngerti kenapa end of the road gitu, ya. Tapi paling tidak sudah tidak ada lagi jalan, ya. Ini sudah jalan buntu, jalan ujung, ya, paling ujung. Kita bisa bertemu di tengah jalan ketika kita berjalan dan kita melihat akan ada tanjakan sehingga harus berhati-hati karena ada kemiringan di situ.
Ketika kita bertemu dengan tanda-tanda, ada tulisan-tulisan ini Bogor, Jakarta akan lewat jalan tol, Citerup dan Cibinong, kita akan tahu bahwa kita sudah dekat dengan daerah-daerah ini atau kita akan melewati daerah-daerah ini. Dan ada begitu banyak rambu-rambu yang kita bisa temu, misalnya ada hati-hati, ini daerah rawan kecelakaan. Nah, lewat rambu-rambu ini, kita akan tidak nyasar, Bapak Ibu. Kita juga tidak akan mengalami kecelakaan karena ada tanda-tanda peringatan dan ada arah-arah yang akan kita tahu. Nah, tahukah saudara bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan dan kita nggak akan pernah tahu esok akan seperti apa, jalan yang akan kita lalui ini akan kemana. Sebab itu kita perlu yang namanya petunjuk arah. Dan Tuhan sudah memberikan petunjuk arah kepada setiap kita, yaitu firman-Nya. Amin, Bapak Ibu. Alkitab adalah petunjuk arah. Alkitablah yang memberikan rambu-rambu. Bahkan Alkitablah yang akan memberikan kehidupan petunjuk untuk Bapak Ibu dan saya untuk kita terus berjalan dengan perintah, dengan arahan, dengan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan sendiri. Ada tulisan-tulisan logos di dalamnya yang ketika kita baca itu akan menjadi rema sehingga saudara tidak akan berjalan sebab perjalanan kita sendiri akan membuat kita nyasar, akan membuat kita mengalami banyak masalah, kecelakaan di tengah jalan tanpa rambu-rambu atau petunjuk daripada firman. Bahkan bukan sekedar petunjuk atau rambu-rambu, tapi dia memberikan power, memberikan otoritas kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Haleluya, amin. Sebab itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu sangat powerful. Kita bersyukur tahun ini, walaupun tahun yang misteri, tahun yang kita nggak pernah tahu apa yang akan jadi tahun ini, tapi satu hal yang pasti bahwa firman Tuhan itu menjadi bagian dari hidup kita. Sebab itu tahun ini kita katakan tahun yang diberikan Tuhan melalui hamba-Nya, bahwa tema tahun ini adalah tahun memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menerangi, firman Tuhan yang akan memberikan arah dan rambu-rambu bagi kehidupan setiap kita. Amin. Dan Alkitab akan memberikan peta. Ya, kita ketika berjalan di tempat-tempat yang kita nggak tahu jalan, kita butuh peta. Dan Alkitab itu adalah peta yang Tuhan sudah berikan. Nah, menurut peta yang ada di dalam Alkitab, yang kita sebut peta zaman, Bapak Ibu, maka dari tanda-tanda yang kita temukan di dalam peta Alkitab itu, maka kita tahu bahwa kita sudah ada di penghujung daripada akhir zaman. Akhir zaman itu adalah sebuah dekade, Bapak Ibu, bukan sebuah dekade, itu adalah sebuah era perjalanan, ya. Dan kita tahu bahwa sebuah perjalanan itu ada bagian-bagiannya. Dan benar-benar kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, maka kita tahu bahwa kita sudah ada di penghujung daripada akhir zaman itu sendiri. Dari mana kita tahu? Alkitab berkata dari tanda-tanda yang kita lihat. Mari kita lihat, saya baca dengan cepat, nanti Bapak Ibu bisa pelajari selanjutnya, catat saja. Lukas ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil beberapa saja. Lukas 21 ayat 9 sampai 11 berkata, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat, hari ini kita sedang mengalaminya, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 25 sampai 26 berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Daniel 12 ayat 4 berkata, tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kalau saudara lihat hari-hari ini pengetahuan semakin bertambah, berkembang.
Orang menciptakan teknologi-teknologi yang sangat canggih, termasuk Zoom, termasuk online yang hari ini Bapak Ibu dan saya menikmatinya, ya kan? Lalu 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6 berkata, yang terutama kamu harus tahu bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka mengolok-olok bahwa mana ada Tuhan mau datang. Enggak ada. Seperti itu, saudara. Lalu 2 Timotius 4 ayat 3-4 menceritakan tentang keadaan ini. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang lebih suka mendengar firman yang menyukakan telinga, ya, tentang prosperity, tentang berkat dan sebagainya, tapi mengesampingkan teguran-teguran yang keras, ya saudara. Lalu 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, ketahui hari-hari terakhir datang masa yang sukar, terjadi degradasi karakter manusia. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini orang-orang yang beribadah tapi tidak memiliki kekuatan ibadah, artinya tidak taat. Bahkan Alkitab berkata, jauhilah mereka itu. Lalu saudara, Daniel 12 ayat 10 berkata, ini yang sedang terjadi. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. 3 lapisan, saudara. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Sekalipun melalui ujian-ujian, melalui berbagai fase untuk dites, ya, tetapi orang fasik itu tidak akan memahaminya, semakin tetap ada dalam kejahatan. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, hari-hari ini begitu banyak masalah yang bertubi-tubi datang. Masalah ekonomi, masalah politik, goncangan-goncangan dunia, masalah pandemik. Ya, siapa sangka hari ini kita bisa ibadah online seperti begini, kita harus jalan dengan masker dan sebagainya. Saudara, ini semua goncangan. Goncangan yang terjadi di Amerika, goncangan yang terjadi di Indonesia, ini semua terjadi. Masalah-masalah yang semakin menggoncangkan, ini semua adalah alat ayakannya Tuhan. Tuhan sedang menampi, ya, menampi manusia untuk benar-benar hanya ada satu bilangan orang, bilangan daripada orang-orang yang layak, orang-orang yang dipersiapkan, orang-orang yang lulus ujian, orang-orang yang lulus dalam fase pemurnian untuk masuk bersama dengan Tuhan di dalam kualitas mempelai yang hidup di langit yang baru dan bumi yang baru, yang dapat di sana hanya ada kebenaran. Sebab itu semua masalah yang terjadi ini, semua yang kita alami, goncangan-goncangan ini sebenarnya cuma satu. Tujuannya, uji kualitas, ya. Uji kualitas supaya saudara dan saya menjadi suci. Alkitab berkata, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dan ternyata kesempurnaan itu didapat melalui fase ujian, didapat melalui masalah yang membentuk karakter kita. Tetapi ada 2 pilihan yang bisa terjadi bagi setiap orang yang mengalami ujian. Ada orang-orang yang punya fokus yang benar, sehingga mereka lulus dan punya kualitas yang Tuhan mau. Tetapi ada orang-orang juga yang ketika ujian datang, ketika ayakan Tuhan datang, mereka tidak lolos di sana, dan akhirnya karakternya semakin bobrok. Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar.
Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Apa yang saya mau kasih gambaran tentang firman ini? Bahwa akan ada perbedaan. Tidak akan ada nanti yang namanya area abu-abu. Ya, Alkitab berkata, kalau kamu mau dingin, dingin. Kalau mau panas, panas. Kalau kamu suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan kamu. Artinya, kita akan mengalami pemisahan. Yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik. Nah, kalau sekiranya semua persoalan, masalah, goncangan ini adalah supaya kita memiliki kualitas seperti yang Tuhan mau. Berarti solusi supaya kita benar-benar punya posisi yang tepat, posisi yang benar ketika nanti Tuhan datang. Di akhir khotbah saya akan memutar sebuah video, nanti Bapak Ibu akan saksikan bersama di sana, bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan, ya, sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, apakah posisi kita masih ada di sini? Di posisi penugasan ini, ketika kita menerima tanggung jawab, menerima nafas, itu adalah tanggung jawab. Menerima kehidupan, itu adalah tanggung jawab. Menerima kesehatan, itu tanggung jawab. Menerima keluarga, itu tanggung jawab. Menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat, warga negara, itu tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, apakah kita ada di posisi yang Tuhan mau kita ada di situ dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, mari kita akan check and recheck, ya. Kita tidak perlu untuk menguji orang lain. Masing-masing kita malam ini dari ini merupakan alat peraga yang saya berikan kepada Bapak Ibu, Tuhan berikan melalui saya kepada Bapak Ibu untuk kita mengecek. Mulai daripada diri sendiri, mengetahui posisi kita. Judul khotbah saya adalah pastikan posisi kita sebelum Tuhan Yesus datang. Kalau segala sesuatu ini akan hancur, langit dan bumi ini akan binasa, kita akan pindah ke tempat yang baru dan kita sedang mengalami ujian kualitas, maka di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Dan pastikan kita ada di posisi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, yang pertama, kita perlu cek diri sendiri, ya. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16 berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ini buat saya juga. Bertekunlah dalam semuanya. Karena dengan berbuat engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi tugas saudara dan tugas saya yang mengawasi diri kita sendiri. Nanti saya akan jelaskan apa sih yang kita awasi. Lalu diri kita sendiri dan apa yang kita ajarkan. Kita mengajarkan sesuatu dan kita tidak melakukannya, itu disebut guru palsu, Bapak Ibu. Sebab itu saya juga tidak aman ketika saya tanya Bapak Ibu, saya harus melakukan apa yang saya ajarkan atau saya harus mengajarkan apa yang saya lakukan. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk terus memperbaiki dan terus memperbaiki. Sama, ketika kita mengajar anak-anak, ketika kita mengajar orang-orang di sekeliling kita, ketika kita menasihati istri, menasihati suami satu dengan yang lain, maka bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita hanya mengajar orang dan kita tidak melakukannya? Itu sama dengan sesuatu yang palsu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mengawasi diri sendiri dan juga ajaran kita. Supaya kita pada saat akhir menyelamatkan diri sendiri dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Dengan kata lain, kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Jadi saudara, bagaimana kita mengawasi diri sendiri? Awasi dari mana? Yang pertama, kita perlu memperhatikan cara kita berpikir. Ya, perhatikan apa yang kita pikirkan. Ini kalimat yang saya dapat dari anak saya. Ya, jangan memperhatikan. Dia bilang begini, Ma, jangan memperhatikan angin. Pikiran yang benar itu adalah tidak memperhatikan angin. Saya sempat berpikir, bagian apa memperhatikan angin? Ternyata angin itu adalah masalah. Misalnya, ketika saldo kita mulai menipis, kita mulai berpikir,
Waduh, nanti kalau uangku habis bagaimana? Aduh, bagaimana kalau omset menurun, aku bangkrut? Anak-anakku nanti sekolah bagaimana? Kita mulai menerawang, berpikir, mengkhawatirkannya. Itu sama dengan memikirkan angin. Ketika kita sakit, waduh, padahal mungkin cuma gatal-gatal biasa. Ini kalau jadi kanker kulit bagaimana? Lalu kita mendramatisir di dalam pikiran kita dan akhirnya menjadi lebih parah karena kita memperhatikan angin. Bagaimana ya dengan COVID-19 ini dan vaksin-vaksin? Begitu banyak berita yang muncul tentang vaksin ini. Dan begitu banyak input-input yang saudara dengar dari para ahli, entah di berita-berita di TV, dan bukankah kita terjebak di dalam ketakutan-ketakutan yang nanti akan berujung kepada bagaimana ya, apakah saya pakai atau tidak? Bagaimana ya, apakah ini nanti kita sudah masuk di fase 666? Waspada boleh Bapak Ibu, waspada. Tetapi yang penting adalah kita tidak memperhatikan itu sehingga kita menelantarkan bagian yang harus kita kerjakan. Hidup takut Tuhan, hidup jujur, bekerja dengan rajin, melayani suami, melayani istri. Karena yang kita pikirkan tentang masalah. Kita sibuk dengan WA, kita sibuk dengan mendengar berita-berita, mengirim kabar-kabar. Kalau itu input-input atau kabar-kabar baik, firman Tuhan yang menguatkan, membangun, itu bagus banget. Tapi kalau yang ada adalah misalnya hoax-hoax yang membuat orang jadi ketakutan, buat apa Bapak Ibu? Ya kan? Mending kita lakukan bagian kita sebagai ibu melayani suami, melayani anak, melayani sesama. Sebagai hamba Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk bisa melayani orang lain. Kita mengkonseling, kita menasihati. Lebih baik seperti itu. Sebagai warga negara, apa yang kita bisa lakukan untuk membantu pemerintah taat dalam melakukan berbagai aktivitas? Lebih baik, saudara. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Jadi pikirkan hal-hal yang membangun dan bukan hal-hal yang semuanya hanya ada di pikiran bagaimana. Kita perlu mengecek ini, saudara. Lalu jangan juga membuat bubble-bubble di pikiran, ya kan? Saya juga belajar, saudara. Apa itu bubble-bubble? Kita merasain orang, melihat muka orang, melihat cara orang, kita sudah bilang, wah, jangan-jangan dia tersinggung. Wah, jangan-jangan dia marah sama saya. Wah, kayaknya tuh orang sombong deh. Aduh, kok dia nggak beginikan saya? Jadi kita membuat pikiran image sendiri tentang orang lain, padahal belum tentu seperti apa yang ada di pikiran kita. Mari kita belajar sama-sama untuk memiliki pikiran kita tetap benar, tetap positif, selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Filipi 4 ayat 8. Mari taruh ini di pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Taruh di pikiran kita Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang, mari kita ucapkan sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin 1 juta kali, 1 miliar kali katanya. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Ya, yang mana? Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Jangan taruh pikiran hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Jadi kita nih membuat angin, memperhatikan angin, masalah, ke sana, ke sini. Saya juga sedang belajar. Karena tanpa sadar, saudara, semua dimulai dari pikiran. Ketika pikiran kita menjadi pikiran yang positif, pikiran yang benar, maka itu akan berujung kepada apa yang kita katakan. Yang kedua berarti ketika mulai pertama kita memperhatikan pikiran kita, yang kedua adalah memperhatikan bahan dan cara bicara kita. Ya.
Bahan yang kita sampaikan apa? Omong kosong, hoax, sungut-sungut, fitnah, gosip, menghakimi, penuh kebencian, penuh dendam, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menakutkan, itu berasal dari dunia atau setan-setan, atau sebaliknya kita menjadi orang yang suka menyampaikan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, selalu mengucap syukur, mengeluarkan nasihat, perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan semangat, yang membuat optimis orang di sekeliling kita, itu ditentukan oleh apa yang tadinya awal di pikiran kita dulu. Amin, Bapak Ibu. Katakan amin 1 miliar kali. Jadi Bapak Ibu, mulailah dari pikiran. Segala sesuatu yang terjadi dimulai dari pikiran. Bahkan terwujud di dalam perkataan kita, ada satu kalimat yang berkata begini, di dalam keramaian jaga perkataan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saya perempuan, jadi punya kebanyakan kata. Saya belajar dari suami saya. Dia selalu bilang, kalau nggak perlu bicara, tidak usah bicara. Daripada bicara banyak kesalahan. Saudara, zaman sebelum pandemi, kita sering kongko-kongko di kafe, duduk-duduk di resto, di rumahnya ibu-ibu arisan, ya kan? Kita suka banyak bicara di situ. Nanti Bapak Ibu bilang, oh udah zaman nggak boleh ketemu-ketemu lagi kan? Sudah masing-masing harus di rumah, work from home, belajar dari study from home, dan sebagainya. Sehingga kita nggak bakalan kumpul-kumpul. Jangan salah Bapak Ibu, sekarang zaman now, handphone keren, ya kan? Handphone yang lebih banyak rusak dan panas. Karena orang udah nggak kumpul-kumpul, tapi ngomongnya pakai handphone. Coba Bapak Ibu cek and recheck. Satu hari, berapa jam Bapak Ibu berbicara melalui telepon. Jadi kita nggak banyak bicara secara ketemu. Tapi dengan handphone tuh banyak banget Bapak Ibu. Dan ternyata saya tuh lagi diajar Tuhan masuk tahun ini. Jangan banyak bicara. Apa alasannya saya izinkan kalian pakai masker? Supaya banyak tutup mulut, banyak bicara. Kita punya telinga 2, mulut cuma 1. Artinya, mending banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kalau kita buka mulut, sampaikan firman Tuhan. Kalau buka mulut, sampaikan nasihat atau perkataan-perkataan yang membangun. Atau lebih bagus lagi, doa. Mending banyak ngomong sama Tuhan daripada ngomong sama orang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita telepon, kita bicara banyak, ya, kan banyak pulsa yang kebuang. Paket data bisa cepat habis. Nggak dapat apa-apa juga. Tapi kalau kita bicara sama Tuhan, hemat pulsa, nggak pakai pulsa bahkan, banyak berkat, dapat kekuatan, saudara bahkan semakin mirip sama Tuhan, semakin diubahkan. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama dengan itu. Kita bergaul dengan firman Tuhan, kita akan diubahkan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi, mari perkatakanlah ucapan syukur setiap hari, firman Tuhan setiap hari, pujian kepada Tuhan, semakin banyak pakai perkataan memberkati dan membangun membangun sesama satu dengan yang lain. Yang pertama, memperhatikan diri sendiri mulai dari pikiran, lalu kemudian perkataan, dan yang ketiga, kita mulai memperhatikan tingkah laku kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, katakan amin 1 juta kali. Perhatikan tingkah laku kita ini, bagaimanakah perbuatan kita, apakah selaras dengan firman Tuhan? Apakah kita ini menjadi berkat bagi sesama, atau malah kita ini tidak taat. Kita ini malas karena work from home,
tidur sampai siang, ya kan? Nggak kerja, main WA, telepon-teleponan, suami mau makan belum ada makanan, anak-anak mau makan belum ada makanan, kita sibuk sendiri dengan dunia kita. Saudara, hati-hati dengan zaman now ya. Semua orang dengan gadgetnya, dia lupa waktu. Sebab itu, pastikan gini, kita punya prioritas-prioritas yang harus diselesaikan. Saya bersyukur karena setiap pagi, beraktivitas apapun, sebelum saya mendapatkan firman, saya mengucapkan itu, mendeklarasikan itu, saya menghafal itu, saya membayangkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Lalu saya meminta berkat firman dari Tuhan, saya menulisnya, dan saya membagikannya sebagai makanan rohani pagi yang saya pengen bagi kepada semua orang. Dan saya bersyukur itu sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, dan rasanya saya nggak boleh ngapa-ngapain sebelum saya melakukan hal ini. Itu menjadi kekuatan buat saya dan akan membuat itu hari berbeda. Ketika saya bangun dan saya sana-sini, 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 saya lupa dengan yang ini, maka rasanya hari itu penuh dengan hal-hal yang berkah. Tapi ketika saya mengawali hari dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, saya melihat bagaimana firman itu membackup perjalanan saya. Apakah tidak ada masalah? Ada, banyak. Tetapi sepertinya firman itu ada di depan, menolong saya, membuka jalan, membentengi, mengcovering, memberikan kekuatan. Rasanya ada saat-saat punya masalah yang berat, rasanya tuh lemah, rasanya tuh pengen nangis, rasanya tuh nggak mampu. Tapi rasanya firman itu memberikan dorongan turbo buat saya untuk saya tetap kuat. Sebab itu Bapak Ibu, mari pastikan firman itu menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pastikan bahwa setiap tingkah laku kita setiap hari itu ada koin emas yang kita kumpulkan buat diri kita sendiri. Berbuat baik itu bukan buat orang lain, berbuat baik itu buat diri sendiri. Kalau Tuhan menaruh sesuatu untuk kita lakukan kebaikan kepada orang lain, jangan tahan. Karena itu bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita sendiri. Kita sedang mengumpulkan koin emas buat diri kita sendiri. Caranya seperti apa? Dalam hal-hal kecil yang kita kerjakan, entah kita memasak, entah kita melayani suami, melayani anak, melayani sesama, saudara, itu mungkin kelihatan hal yang kecil. Masa sih jadi ibu rumah tangga? Biasa aja kali. Tapi saya mau kasih tahu, Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melayani suami, ketika kita melayani anak, ketika kita melayani teman, ketika kita melayani sesama, jangan lihat dia sebagai manusia, tapi lihat dia sebagai Tuhan. Saya belajar ini, saudara. Saya belajar ini. Kadang saya kemarin saya sharing sama anak saya bilang begini, ayo, kalau kita bisa kasih 100 ke Tuhan, kalau kita bisa nyenangin Tuhan, kamu bisa kerja maksimal, kamu bisa bikin Tuhan senyum, bikin maksimal. Kalau kamu bisa kasih 100, jangan kasih 90. Semampu dengan semua kekuatan kamu, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apakah kita bisa? Nggak bisa. Tapi anugerah Tuhan itulah yang akan memampukan. Kenapa? Karena cinta. Jadi melakukan itu bukan sesuatu yang, aduh nanti dihukum, karena takut. Jangan. Tapi lakukan itu karena dorongan cinta. Karena Tuhan udah terlalu baik gitu ya. Apa sih yang kita bisa balas? Kebaikan Tuhan, saya masih hidup, saya masih sehat, orang lain harus bernapas pakai tabung oksigen, dan saya bisa bernapas bebas. Semua kita masih bisa duduk di Zoom, kita masih bisa dengar firman. Ada teman-teman, saudara-saudara kita di daerah Terali Besi yang nggak bisa dengar firman, nggak bisa bebas beribadah. Apa yang kita bisa balas semua kebaikan Tuhan ini? Kita masih diberkati, kita masih bisa makan nasi. Wow, kalau hitung semua kebaikan Tuhan, nggak bisa balas, saudara. Mari kita melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya,
Jangan tanggung-tanggung, saudara, kalau mau kasih sesuatu buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, masih di Kolose 3 ayat 24, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, kalau kita jadi ibu, saya bukan ibu yang sempurna. Tapi dengan semua keterbatasan, saya berusaha untuk bisa melayani anak-anak saya dengan baik. Sebagai istri, saya juga bukan istri yang sempurna. Tapi dengan semua keterbatasan, saya berusaha untuk bisa membuat bagian-bagian dari suami saya yang bisa saya bantu di sana. Sebagai teman, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai hamba Tuhan, dengan semua keterbatasan saya berusaha. Dan saya tahu Tuhan yang akan menyempurnakan. Bagian saya adalah, saya kepengen Tuhan tersenyum. Apapun yang saya lagi lakukan, saya lagi menelpon orang, saya lagi membalas WhatsApp, saya berusaha dengan semua keterbatasan saya. Saudara, saya minta maaf kadang-kadang mungkin ketika saudara WA, saya juga lambat balas. Karena saya itu harus melayani pagi sampai siang. Di rumah saya tuh nggak ada pembantu. Sehingga saya harus mengurus banyak hal. Saya harus masak, saya harus membersihkan rumah. Saya juga punya anjing-anjing, saudara. Dan banyak kegiatan yang saya harus kerjakan di pagi hari ketika pagi setelah saya men-share firman. Saya harus sibuk dulu melakukan hal yang lain. Dan saya tidak pegang HP dalam waktu yang cukup lama. Sampai nanti siang saya ingat, wah harus segera cek. Makanya sekarang saya minta ada anak saya untuk bantu, ada beberapa teman multimedia, Ibu Yoma juga ada yang membantu untuk membalas kalau ada bantuan minta untuk WA. Tapi sedapat mungkin saya berusaha untuk segera melakukannya. Kenapa? Saya tidak sedang melakukannya untuk manusia, tapi saya sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika saya melayani seseorang, saya sedang melihat orang itu adalah bagian daripada Tuhan yang sedang saya layani. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kalau tadi kita memperhatikan diri kita sendiri, yang terakhir ini adalah kita memperhatikan lingkungan kita, saudara. Apakah keluarga kita dan teman-teman terdekat kita sedang hidup dalam kebenaran? Ini kan kita sedang berbicara tentang cek posisi. Yang pertama adalah cek posisi kita tadi, saudara. Di pikiran kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita. Yang kedua, lingkungan kita. Apakah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mereka ini punya gaya hidup yang sesuai juga dengan firman Tuhan. Apakah mereka juga sedang mengalami pemurnian dan mereka juga semakin dekat dengan Tuhan? Kalau tidak, saudara perlu menasihati mereka. Saudara perlu mengarahkan mereka, tapi ingat, kita juga tidak bisa merubah mereka. Kita perlu berdoa bagi mereka. Tapi kalau mereka nggak mau berubah, ya itu bagian yang memang mungkin saja Alkitab berkata, kalau Injil yang kita beritakan masih tertutup, maka dia tertutup untuk orang-orang yang akan binasa. Sedapat mungkin kita berikan nasihat. Tapi kalau tetap mereka tidak mau dinasihati, serahkan ke Tuhan. Nanti Tuhan yang beracara. Berdoa saja buat mereka. Tetapi kita juga perlu menjaga supaya kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak membuat kita lemah. Ada satu hamba Tuhan yang juga orang di marketplace berkata, kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat dengan kita. So, perhatikan orang-orang terdekat dengan kita. Kalau mereka tukang gosip, kalau mereka tukang fitnah, kalau mereka orang-orang yang bicaranya negatif, orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya kasih tahu buat saudara 2 Timotius 3 tadi berkata, jauhilah mereka itu. Kita nasihatin, kalau mereka nggak mau berubah, saudara perlu menjaga pergaulan. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kita perlu bertanggung jawab dengan diri kita di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa bilang, karena temanku ajak, karena dia bilang, ya saya ikut aja. Nggak gitu. Di hadapan Tuhan kita berdirinya sendiri-sendiri. Amin, Bapak Ibu.
Sebab itu kita perlu bertanggung jawab dengan input-input yang masuk. Kalau saya berteman di Facebook, saya berteman di WA, dan orang itu misalnya mengirim berita-berita yang nggak bagus, atau saya lihat, wah ini gambarnya nggak bagus yang dia kirim, gambar-gambar jorok misalnya, atau tulisan-tulisannya tuh suka maki-maki, suka ngumbar-ngumbar emosi. Maaf ya saudara, saya blok. Kenapa? Saya perlu menjaga input, saya perlu menjaga manusia rohani saya supaya tidak tercemar. Karena kalau kita sering mendengar input-input negatif, kita punya kelemahan. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pastikanlah bahwa kita sedang ada di jalan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Katakan amin 1 miliar kali. Dan kita sedang terhubung dengan lingkungan atau komunitas yang benar, yang akan membuat roh kita makin menyala-nyala dengan Tuhan. Saya percaya, saya yakin 100 ribu miliar kali bahwa akan ada pertemuan. Kan kita lagi di jalan, saudara. Kita sedang menuju ke satu posisi. Kemana? Kepada Tuhan Yesus. Ujungnya di sana adalah kita bertemu dengan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita sedang menuju ke satu sisi, ke satu posisi, maka kita akan berubah. Di tengah jalan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sekemistri dengan kita. Orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita semakin mau bergelora dengan Tuhan, roh kita mau semakin bernyala-nyala. Dengar ya, Tuhan akan kirim orang-orang yang sekemistri dengan saudara. Saya setiap pagi punya salah satu deklarasi, saya bilang begini, saya akan menarik orang-orang positif dan benar untuk ada di sekelilingku. Itu doa saya. Dan saya juga menjaga diri saya untuk tetap menjadi orang positif dan benar. Apakah sudah sempurna? Belum. Tapi dengan sadar, saya berusaha menjaga diri dengan kekuatan Roh Kudus untuk bagaimana saya terus bersikap benar dan positif di hadapan Tuhan. Kadang-kadang punya ada kelemahan-kelemahan. Minta ampun, Tuhan saya mau perbaiki, segera. Jangan tunda, karena kita nggak pernah tahu esok masih ada atau tidak. Amin, saudara. Jadi kita harus pastikan bahwa sekeliling kita adalah orang-orang yang punya chemistry yang sama dengan kita. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Bukit Sion. Orang-orang yang sedang berjalan menuju ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang mau berubah setiap saat. Kita nggak usah tuntut orang untuk berubah. Kita aja yang rubah diri kita. Amin. Ada banyak orang yang kepengen orang lain berubah. Tapi sesungguhnya yang paling penting adalah kita merubah diri kita sendiri. Waktu kita berubah, keadaan di sekeliling kita berubah. Amin, saudara. Hati-hati supaya kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Dikelilingi oleh orang-orang yang juga sejalur dengan kita menuju ke Tuhan. Maka saya percaya jalan kita akan berujung kepada kekekalan di dalam keselamatan yang kekal. Dan bukan kepada kebinasaan kekal. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan saya berdoa malam ini, bahwa kita punya jalan, adalah jalan yang bukan disangka lurus, tapi benar-benar jalan yang lurus. Amin, saudara. Ini bukan fata morgana. Haleluya, amin. Katakan amin 1 juta kali. Kita sedang tidak fata morgana bahwa kita ada di jalan yang lurus. Karena kita punya kepastian jalan lurus adalah Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ketika kita berjalan dengan Yesus, maka saya dan saudara akan semakin kuat. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Kita tetap di posisi yang benar. Haleluya. Sampai kita menghadap Tuhan di Sion. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Ayat yang terakhir. Sesungguhnya aku datang segera. Bukan aku datang saja. Aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, Tuhan Yesus segera datang. Pastikan posisimu di dalam penugasan selama kita ada di dunia. Pastikan bahwa kita akan berakhir bersama dengan Dia di posisi yang benar. Saya akhiri dengan video ini. Biar video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara.
bahwa kita menanti Tuhan di posisi di mana Dia tugaskan kita bersama dengan salibnya. Kita tetap berdiri pegang salib apapun yang terjadi, tidak membuat kita beralih dari Dia. Bukan harta, bukan wanita, bukan pria, bukan kedudukan, bukan kesenangan dunia apapun. Jangan tukar Tuhan dengan posisi kita. Jangan tukar Tuhan dengan posisi. Jangan tukar Tuhan dengan hal-hal dunia. Tapi pastikan posisi kita ada bersama dengan Tuhan. Kita lihat sebuah video ini. Masalah, angin. Kadang kita jatuh dan lemah. Tetap pegang salib, saudara. Tetap pegang Dia. Ada air mata. Yeay. Haleluya. Yeay. Amin. Haleluya. Saudara, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara mungkin punya banyak masalah, persoalan, tapi tetap pegang salib Tuhan. Amin. Kita percaya Dia akan kembali menjemput kita. Tetap ada di posisimu. Tetap pegang salib. Dia pasti kembali. Pastikan posisi kita tetap ada di dalam iman kepada Dia.